Jadi secara bertahap sudah mulai dipersiapkan sambil nunggu perpres. Karena koperasi itu nanti kan sebagai infrastruktur pemerintah. Dia nanti akan menjadi tempat penyaluran bantuan-bantuan barang bersubsidi. More or less 70. Iya betul. Dan kita masih impor 1 juta sapi. Sudah ada kami usulkan perpres ya untuk pengembangan dengan cepat gitu. Nanti kerjasama dengan beberapa negara agar kita bisa masuk indukan. Negaranya dari mana aja Pak importan? Ya bisa dari Eropa, bisa dari Brazil dan lain-lain. Kan nggak mudah juga untuk dapat indukan. Bawang putihnya gimana Pak? Nanam kita. Kan besok tanggal 19 dipelopori oleh Pak Kapolri dan tanda lain kita dan Bapak Presiden akan meluncing 17 provinsi untuk mulai tanam bawang putih. Pak, berarti yang Kopdes itu ditunda ya Pak, operasinya jadi September Pak? Enggak, memang kan kita perkirakan Agustus ini selesai 3 bulan itu. Jadi secara bertahap sudah mulai dipersiapkan sambil nunggu perpres. Karena koperasi itu nanti kan sebagai infrastruktur pemerintah. Dia nanti akan menjadi tempat penyaluran bantuan-bantuan barang bersubsidi dan barang bantu pemerintah. Misalnya beras untuk desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 kesana. Perpresnya sedang diproses, oleh karena itu kita nggak bisa mendahului. Perpres selesai dulu, nanti kementerian terkait yang subsidi dan bantuan akan disalurkan melalui Kementerian Desa. Perpresnya nanti Saya perkirakan Agustus akhir atau awal September. itu akan muat soal gaji dari manajer Kopdes atau gimana Oh Pak? itu lain lagi, itu sudah ada BUMN. Ini agar kan sekarang subsidi barang-barang ini kan tersebar. Pupuk sudah ada di Kementan, gas 3 kilo ada di SDM, ya kan? Kemudian apa namanya tuh yang di Mensos itu PKH ada di Mensos. Nanti kan satu semua ke Kopdes. Kan masih ada perpresnya. Keputusan rata sudah ada, tapi akan diperkuat dengan peraturan Presiden. Mudah-mudahan minggu ini jadi. Ya. Untuk Agrinas Pak bagaimana Pak anggarannya Pak? Kalau untuk Agrinas Pak? Ya, Pak? Belum. Bantang dan Kalau bansos. untuk Agrinas Pak Ini bagaimana Pak? belum. Caturnya kan baru mau jadi. Ya, setelah itu baru. Sekarang kita masih mempersiapkan. Ya. Berarti Untuk September ya Agrinas Pak? Bagaimana Pak? Pemerintah menargetkan pembentukan sebanyak 30.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di sepanjang tahun 2026. Koperasi ini nantinya diproyeksikan menjadi pusat distribusi program pemerintah sekaligus membuka lapangan kerja di kawasan desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa KDKMP tidak dibentuk untuk bersaing dengan warung kelontong maupun berbagai retail modern. Meski demikian, dirinya menilai masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya terkait ketersediaan lahan di beberapa daerah. Meski demikian, pemerintah memastikan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar target dapat segera tercapai. Adapun pemerintah berharap program KDKMP tidak hanya dapat memperkuat distribusi bantuan dan kebutuhan pokok, melainkan juga mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kemandirian desa. Kopdes atau koperasi kelurahan itu benar-benar bisa kita kawal dan bisa kita sukseskan secara bersama-sama. Kami dari Kementerian Desa tentu punya kepentingan yang sangat luar biasa dengan koperasi desa ini karena yang digunakan adalah dana desa. Kita perlu memastikan Kopdes ini berhasil. Untuk apa? Memastikan asta-cita ke-6 Bapak Presiden, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat wisatawan mancanegara asal Malaysia dan Australia menjadi penyumbang terbanyak kunjungan turis asing ke Indonesia di sepanjang Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengungkapkan total kunjungan Wisman ke tanah air pada Juni 2026 mencapai 1,17 juta kunjungan. Angka tersebut naik 2,05% secara bulanan dan melesat 9,99% secara tahunan. Dari total kunjungan tersebut, turis asal Malaysia mendominasi dengan porsi mencapai 16,3%.
disusul oleh wisatawan asal Australia dengan kontribusi sebesar 13,42% atau setara 157,1 ribu kunjungan dan asal Singapura sebanyak 123,7 ribu kunjungan atau menyumbang 10,57% pada periode yang sama. Kita lihat secara total jumlah kunjungan Wisman sebanyak 1,39 juta atau naik 0,32% secara bulanannya. Sedangkan secara tahunannya justru mengalami penurunan sebesar 2,15%. BPS menjelaskan lonjakan kunjungan wisatawan asal Malaysia dan Singapura sebagian besar didorong oleh aksesibilitas pintu masuk perbatasan dan transportasi laut regional, terutama di wilayah Kepulauan Riau dan Bali. Tim Liputan IDX Channel. Ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengambil langkah konkret bersama PT PLN Persero untuk mengakhiri gangguan pasokan listrik yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan. Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya bersama PLN bersiap menyusun langkah yang terukur sehingga persoalan kelistrikan dapat diselesaikan secepat mungkin. Sebagai informasi, sebelumnya gangguan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dipicu oleh terganggunya sejumlah pembangkit listrik utama yang secara bersamaan mengalami perbaikan. Selain mengatasi masalah kelistrikan di Kalimantan, Presiden Prabowo Subianto juga memberi instruksi kepada Kementerian ESDM untuk menjaga harga bahan bakar minyak agar tetap stabil, termasuk menjaga harga BBM bersubsidi tidak naik di tengah ketidakpastian global, terutama ketegangan Iran dan Amerika Serikat yang masih berlangsung. Persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik. Yang kedua juga kami membahas terkait dengan perkembangan daripada harga minyak dunia yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi. Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, kita juga yang non subsidinya juga dipertimbangkan untuk. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026 mencapai 5,29% secara tahunan. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan kuartal pertama 2026 yang mencapai angka 5,61%. Adapun bila dibandingkan dengan triwulan 1 2026, ekonomi tumbuh sebesar 3,73%. Besaran produk domestik bruto PDB pada tahun 2000 pada triwulan 2 tahun 2026 atas dasar harga berlaku sebesar 6.552,1 triliun rupiah, atas harga konstan 3.576,2 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,.